Malam itu adalah malam penentuan. Bayu dan Pak Wiryo bersiap lebih awal, membawa keris, kemenyan, garam, serta sebatang bambu kuning yang katanya suci, dipetik khusus pada malam Jumat Kliwon. Bambu ini akan jadi penjara bagi arwah pengirim santet. Sekali terikat, dia tak akan bisa bebas lagi. Jelas Pak Wiryo dengan suara tegas. Mereka kembali ke hutan bambu. Udara malam terasa berat. Bau anyir makin menyengat. Suara binatang malam menghilang, seolah semua makhluk hidup menyingkir dari tempat itu. Ritual dimulai. Lingkaran garam kembali dibuat. Asap kemenyan mengepul. Bayu duduk di dalam lingkaran sambil memeluk Ratri yang masih lemah. Tubuhnya sesekali bergetar. Tiba-tiba, batang-batang bambu di sekeliling mereka bergoyang liar, meski tak ada angin. Dari sela-selanya, kabut hitam muncul, lalu menggumpal membentuk wujud perempuan tinggi kurus. Sumirah. Wajahnya semakin menyeramkan, matanya merah menyala, suaranya bercampur ratusan bisikan. Bayu, lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan habisi seluruh desa ini. Bayu berdiri dengan gemetar, tapi matanya penuh tekad. Kau tak akan ambil Ratri. Aku akan akhiri ini malam ini juga. Sumirah menjerit panjang, dan bayangan-bayangan hitam kembali bermunculan, melayang mengitari lingkaran garam. Beberapa di antaranya mencoba menerobos masuk, membuat lingkaran bergetar. Pak Wiryo segera menancapkan bambu kuning ke tanah dan membaca mantra dengan suara lantang. Asap kemenyan berubah semakin tebal, lalu menyatu di sekitar bambu. Bayu, angkat keris itu. Tusukkan ke bambu sekarang. Teriak Pak Wiryo. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Bayu menancapkan keris ke batang bambu kuning. Seketika, cahaya putih menyemburat, menyambar bayangan-bayangan hitam hingga menjerit dan lenyap satu persatu. Sumirah meronta keras. Tubuhnya terbakar oleh cahaya itu. Ia melayang maju, berusaha menyerang Bayu. Tapi cahaya dari bambu semakin kuat, menarik tubuhnya. Tidak! Tidak! Aku belum selesai! Jeritnya. Namun perlahan, tubuh Sumirah terhisap masuk ke dalam bambu kuning itu. Wajahnya terdistorsi. Suaranya berubah menjadi lengkingan panjang yang akhirnya hilang dalam sekejap. Hutan kembali sunyi. Angin berhenti. Bambu tidak lagi beradu. Pak Wiryo menghela nafas panjang. Keringat deras membasahi tubuhnya. Sudah selesai. Arwah itu terkunci. Ia tak akan bisa kembali lagi. Bayu segera memeluk Ratri. Tubuh istrinya terasa hangat untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Perlahan,
matanya terbuka, dan ia berbisik lemah. Bayu, Air mata Bayu mengalir deras. Kau selamat, Rat. Semuanya sudah berakhir. Mereka kembali ke rumah dengan membawa bambu kuning itu yang kini diikat dengan kain putih dan disimpan jauh di tempat keramat desa. Sejak malam itu, teror berhenti. Ratri sembuh perlahan. Warung mereka kembali ramai dan kehidupan berjalan normal kembali. Namun setiap kali Bayu melewati tepi hutan bambu, ia selalu merasakan tatapan dingin dari balik batang-batang yang rimbun. Seolah-olah sesuatu masih menunggu saat yang tepat untuk bebas kembali.